Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa ini hari Sabtu ya, kita weekend nih. Kita ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang bertanya di Instagram kemarin. Jadi hari ini tapi kita kedatangan nih tamu spesial. Sebenarnya bukan tamu juga karena dia sudah bergabung dengan Republik Rupiah. Mungkin bisa perkenalkan dulu dirinya seperti apa? Oke, nama aku Yudik. So, aku baru join di tim RR. Jadi aku bakal nemenin David untuk ngadain sesi Q&A. So, itu aja mungkin. Ya, bisa. Dia udah beberapa pengalaman juga sih di alam kripto ya. Ya, lumayan juga. Kita sama-sama belajar. Nah, betul. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk membagikan edukasi. Tapi ada banyak sekali yang ingin kami bagikan dan hari ini kita punya pertanyaan menarik ya. Kita bakal jawabin beberapa nih nanti. Jadi kalau kalian mau tahu jawaban dari pertanyaan kalian atau mungkin pengen belajar lebih lanjut, kalian harus tonton sampai akhir nih. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kami berterima kasih kepada Matrixport karena video hari ini disponsori oleh mereka. Jadi untuk yang belum tahu, Matrixport adalah perusahaan bank kripto yang berfokus pada produk untuk menghasilkan yield atau imbal hasil, di mana ini bisa melalui staking atau saving secara pasif. Jadi kalian bisa masukkan aset kripto kalian ke sana, kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari beberapa produk yang mereka tawarkan. Beberapa produknya pun bermacam-macam, ada DCA secara otomatis, ada beberapa staking, ada yang savings juga, ada fixed income, ada DeFi, ada trading, ada pinjaman juga. Jadi silakan kalian download dengan link di deskripsi yang sudah kami sediakan jika kalian tertarik. Kalau kalian penasaran, ini dibuat oleh Jihan Wu yang merupakan penemu Bitmain. Jadi bukan merupakan startup baru yang berdiri, melainkan sebuah crypto unicorn dengan valuasi di atas $1 miliar dengan lebih dari 200 karyawan di 40 negara berbeda. Dan bukan hanya untuk saving staking, kalian yang para trader lebih lanjut juga bisa mencari alat-alat trading yang lengkap yang disediakan oleh Matrixport. Ada banyak sekali promo-promo menarik yang sedang berlangsung juga seperti airdrop, SOS atau OpenSea token dan beberapa pengembangan produk di masa depan yang nanti implementasinya akan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia juga untuk platform ini. Untuk yang pengen deposit, kalian bisa deposit dengan kartu kredit ataupun dengan melalui exchange yang lain. Dan kalian juga bisa withdraw dengan minimum menggunakan USDT hanya $2 aja. Tunggu apa lagi guys? Link sudah tersedia di deskripsi di bawah ini untuk kalian bisa langsung mendownload di HP. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama dari Dianto Liao. So, play to earn tanda-tanda kiamat. Apakah Chainlords ada rencana pindah ke project lain selain play to earn? Gimana tuh? Pertanyaan menarik nih, karena sebenarnya kalau menurut data, kalau menurut dari obrolan kemitraan dari orang-orang yang berbakat gitu kan, dan uang investasi yang terlibat, jadi kan tim Chainlords itu udah banyak juga anggotanya, hampir gitu kan, dengan banyak sekali orang yang benar-benar full time kontribusinya, dan itu kami malah melihat kebalikannya dari yang dibilang kiamat gitu kan. Kami malah melihat kebalikannya, jadi dengan mengerjakan Chainlords itu, kami malah melihat ada banyak sekali pembangun, banyak investor, banyak orang-orang yang kemudian malah sibuk gitu kan, dengan proyek mereka daripada mereka ketakutan. Jadi kalau kita melihat di pasar kripto gitu kan, pasar kripto kan lebih ke kayak ya lagi rada panikan ya, lagi ada takut gitu kan, depresi. Itu sebenarnya lebih kalem lagi kalau misalkan di play to earn dalam hal membangun. Banyak orang yang berbakat kemudian fokus membangun. Oke lah, ada banyak game yang memang dibangun cukup lama, tapi investasinya tuh ada, duit-duitnya diinvestasikan, dan ada banyak sekali obrolan partnerships, obrolan kemitraan, dan itu bener-bener hal yang kami lihat sendiri di Chainlords dalam mengembangkan ini. Jadi banyak yang sibuk mengembangkan, dan sebenarnya bahkan meskipun bukan play to earn pun, kita melihat gaming itu orang-orang tetap main kan ya? Iya, tetap main. Mau pasar lagi bearish, lagi bear market pun, itu orang-orang tetap suka sama yang namanya game. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah saat dimana di saat yang lainnya kemudian pada panik, pada stres takut, kami yang kemudian fokus mengerjakan play to earn dan gaming-gaming, kemudian ngobrol dengan banyak orang berbakat itu malah melihat bahwa ini tetap lanjut, tetap jalan gitu kan. Jadi banyak sekali juga hal besar yang sebenarnya sedang terjadi dari tim Chainlords itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin soal ekspansi tim itu sudah semakin besar dari tim Chainlords sendiri, makin banyak staff, kontributor, investor, ada banyak sekali peneliti juga yang kerja penuh waktu. Jadi kita benar-benar mengerjakan banyak hal besar yang akan kami umumkan segera. Kalau kalian nggak mau ketinggalan dengan semua update ini, kalian harus pantau nih media sosial kami, khususnya di channel YouTube Chainlords, karena kami akan sering update video di sana mulai dari sekarang. Terus selain YouTube, kita juga ada server Discord. Kalian gabung ke Chainlords juga di sana bisa, dan ada follow Twitter kami di Chainlords. Semua linknya nanti akan tersedia di deskripsi di bawah video ini. Kurang lebih begitu sih untuk pertanyaan pertama. Oke, keren. Lanjut aja kita langsung ke pertanyaan kedua dari notfair_. Bearish market apa sampai Bitcoin halving 2024? Oke.
Bitcoin halving, untuk singkat aja ya, untuk yang mungkin belum tahu, Bitcoin halving itu peristiwa saat hadiah mining Bitcoin itu dipotong setengah. Jadi misalkan kemarin 12 terus jadi menjadi 6, kalau udah 6 jadi 3, pokoknya gitu. Tapi angkanya bukan persis itu, cuman permisalan aja. Nah, apakah kita bakal bearish nih sampai nunggu Bitcoin halving terjadi di tahun 2024? Sebenarnya tidak ada yang tahu. Sebenarnya tidak ada yang bisa memprediksi apakah itu akan terjadi. Karena memang ya, kalau misalkan kita ngomongin, ada banyak orang yang memiliki opini kuat gitu kan. Mereka merasa bahwa, oh ini udah pasti nunggu halving lagi nih, karena terjadinya setiap bull market itu cuma 4 tahun sekali. Tapi sebenarnya ya, kalau misalkan kita lihat kenyataannya, memang tidak ada yang tahu. Banyak analis yang salah, banyak prediksi yang salah gitu kan. Tapi kalau misalkan mau berbagi opini, boleh nih, kami bisa membagikan nih, ada beberapa opini. Kalau misalkan kalian penasaran, menurut pandangan kami itu terkait dengan halving yang sebenarnya masih 2 tahun jaraknya, itu rada jauh, dan kami malah merasa bahwa ada kemungkinan kita mengalami lonjakan harga dulu nih, kan kita lagi bear market gitu kan ya, sedikit mungkin kita akan mengalami ini dalam beberapa waktu ke depan, terus kita mengalami lonjakan harga, kemudian kita mengalami bear market lagi karena orang-orang pada TP, terus kita melihat puncaknya, entah itu all time high baru atau bukan, kemudian kita bear lagi sebelum kita mencapai halving. Kalau menurut opini kami justru malah bisa saja kita melihat kejadian seperti itu nih. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya dari siklus sebelumnya, setiap kali ada Bitcoin halving, yang namanya supply shock gitu kan, itu terjadi setelah halving itu terjadi. Jadi itu misalkan kadang setahunan setelah halving terjadi, kita baru melihat gerakan harga yang benar-benar gila-gilaan melonjak. Jadi kalau misalkan kita hitung itu 2 tahun sebelum halving ke 2024. Kalau misalkan ngitung setahun lagi setelah halving jadi 3 tahun. Jadi kayak apakah kita akan mengalami bear market 3 tahun? Lumayan lama juga gitu kan ya. Nah, nggak ada yang tahu, bisa aja itu kejadian, tapi menurut pendapat kami secara opini, bisa aja mungkin kita mengalami bull dulu, bear dulu sebelum kita mencapai halving itu. Karena 3 tahun itu lumayan lama, dan melihat dari sisi adopsi, dari sisi banyaknya investasi duit, itu 3 tahun bear market kerasa kayak terlalu lama gitu kan, sebelum kita kemudian mengalami yang namanya bull market. Tapi sekali lagi, tidak ada yang tahu masa depan, dan ini hanya opini saja gitu. Oke, sudah terjawab dari pertanyaan nomor 2. Langsung aja kita ke pertanyaan nomor 3. Ada dari Muhammad Iqbal 263. Min, kripto dengan fundamental paling kuat untuk long term serta minim resiko terkena efek bear BTC. Oke, siap. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya kan, yang namanya pasar kripto setiap kali BTC koreksi yang lainnya pada ikut gitu kan, terus pasar kripto jadi pada turun semua. Nah mungkin memang masuk akal untuk kita mencari aset lain yang fundamentalnya solid juga, bisa untuk long term dipegang dan resikonya minim. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin semua kriteria ini, yang memenuhi kriterianya ya hanya Bitcoin sendiri gitu kan. Jadi yang fundamentalnya solid, dalam artian memang diadopsi, memang digunakan orang, dan memang banyak investornya, dan memang selama bertahun-tahun terakhir dari siklus sebelumnya itu berhasil dia bangkit kembali, berhasil berperforma lebih baik. Jadi bukan berarti bangkit lagi kayak tetap muncul, tapi juga performanya lebih baik. Misalkan all time high sebelumnya berapa, all time high berikutnya lebih tinggi, all time high berikutnya lebih tinggi. Jadi selain dia bisa survive, bertahan hidup, tapi lebih bagus performanya, itu hanya BTC gitu kan. Tadi kalau misalkan kita ngeliat dari fundamental itu terjawab, tapi kalau dari soal market cap pun itu yang besar gitu kan. Apakah kita mau risikonya yang terlalu berat seperti altcoin sampai terbantai parah? Alasannya terbantai parah itu karena market cap yang lebih kecil gitu kan. Jadi lebih sedikit orang, lebih sedikit duit itu bisa kayak membanting pasarnya gitu kan. Jadi kalau yang tahan banting ya Bitcoin, kita melihat dari market cap. Memang market cap dari dulu selalu yang terbesar gitu kan, yang paling tinggi. Jadi risikonya karena dari itu lebih minim. Artinya kalau di hold secara jangka panjang lebih meyakinkan. Terus kalau misalkan kita melihat dari efek bearishnya, ya sebenarnya semua juga kembali pada yang namanya saat ini kan Bitcoin gitu kan, dan kripto masih ada kaitannya dengan keuangan secara global ya, secara umum. Nah kalau misalkan ada efek dari sana, mungkin dipandang sebagai aset yang lebih berisiko, kita kena dampak negatif juga. Jadi misalkan ya kalau misalkan mau mencari kripto lain, aset lain, atau altcoins dengan fundamental yang kuat long term, itu belum ada yang mengalahkan Bitcoin gitu kan. Karena itulah itu yang sudah teruji kayak kita bilang tadi. Dan saat koreksi pasar bearish, memang kita lebih baik menahan aset kita di dalam Bitcoin daripada altcoins yang di saat seperti itu terbantai lebih parah tuh, bisa benar-benar berdarah. Dan kalau kayak kejadiannya kayak Terra kemarin yang cuman dalam hitungan hari langsung jatuh, itu lebih sulit bagi Bitcoin karena market cap-nya aja udah puluhan kali lipat lebih besar gitu kan. Jadi itu yang dinamakan tahan banting. Kiranya itu sih, semoga bisa menjawab ya pertanyaan untuk yang itu. So, Cole,
Jadi kita lanjut langsung pertanyaan nomor 4 dari Diva Wijaya 005. Apa yang harus dipelajari ketika kita mau terjun ke kripto atau Bitcoin? Nah, ini nih khusus untuk pemula-pemula nih. Benar sekali. Ini benar-benar yang harus kita perhatikan. Pertama ya, kita harus paham dengan investasi itu. Karena banyak yang disayangkan ya, investor tuh kemudian kena tipu atau kena hack. Itu karena mereka kurang paham. Jadi yang mau kami prioritaskan itu adalah kita memahami kripto itu apa, blockchain itu apa, Bitcoin itu apa. Terus kalau kita udah paham basic dasarnya, baru deh nanti boleh riset yang lain-lain yang lebih ribet gitu kan. Entah itu altcoins, entah itu yang sektor-sektor berbeda. Tapi yang penting kita paham dasarnya dulu nih, ini apa yang kita investasiin. Karena seringkali orang-orang kehilangan duit dari ketidakpahaman itu. Nah, itulah alasannya pahami apa yang kita investasikan. Ada banyak sekali penipuan, terutama dengan investasi baru gitu kan. Bisa dibilang relatif baru kripto itu. Banyak banget orang-orang berusaha mencari kesempatan dalam kesempitan itu. Orang-orang nggak paham nih bisa ditipu. Wah, mereka nggak ngerti nih bisa kita bujuk-bujukin gitu kan. Artinya kalau kita paham, kita bisa lebih melindungi diri sendiri. Jadi untuk para pemula yang memang baru mau masuk, baru mau terjun ke kripto dan Bitcoin, yang harus dipelajari adalah basicnya tadi. Kripto itu apa? Blockchain itu apa? Bitcoin itu apa? Terserah sih, misalkan mau Bitcoin dulu juga nggak apa-apa. Bitcoin itu apa? Karena itu kan yang pertama muncul, mungkin dari sejarahnya kayak gimana, terus dari arti kripto, terus kayak teknologi blockchain, cara kerjanya gimana. Itu poin-poin dasar yang bisa kita perhatikan. Dan kalau kalian butuh sumber daya, ada banyak banget resources di YouTube Republik Rupiah, ada banyak di website kami di republikrupiah.com juga ada banyak, ada artikel berita, ada edukasi. Dan kalau misalkan kalian masih kurang dari yang YouTube dan dari yang website gratis itu, kalian bisa juga bergabung menjadi anggota member RR, yang mana biaya keanggotaan dan fitur manfaatnya bisa kalian lihat di situs web republikrupiah.com langsung. Jadi kiranya itu sih untuk yang paling penting harus kita ketahui sebagai investor pemula. Oke, sudah terjawab dari David untuk tips-tips dari pemula. So, lanjut aja kita pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang beberapa sama. Ini ada 3 pertanyaan yang serupa ya, tentang Luna. Dari Harry X UJR, bagaimana masa depan token Terra Luna? Oke, habis itu juga ada dari Ricky Solikin 5. Min, coba ceritakan perbandingan crashnya ETH dan Luna. Paham sih dikit, cuma kalau RR yang bahas bisa lebih dalam dan benar. Oke, lebih dalam nih. Habis itu ada Nizam Patama. Apa bahaya hard fork? Oke, ini sebenarnya agak berkaitan ini sih ya, tentang Luna. Oke, gimana dari Bu David? Betul. Jadi kalau kita ngomongin terkait, mungkin ada proposalnya kan ya, Terra 2.0 gitu kan. Ada proposal untuk bisa nge-hard fork blockchain-nya dengan yang baru. Dan saya suka ini mengaitkannya dengan yang Ethereum, bukan karena artiannya benar-benar sama persis kejadiannya, karena beda, ada perbedaannya yang besar. Tapi ini hal yang bisa kita pelajari nih dari hard fork gitu kan. Terutama ada yang nanya bahayanya apa. Perbedaan terbesarnya ya antara Ethereum dan Luna. Yang dulu itu Ethereum itu dilakukan hard fork karena untuk menyelamatkan dana investor. Jadi itu yang utama dari kejadiannya. Kejadiannya tuh panjang, kita udah bikin episode khusus tentang ceritanya gitu kan. Gimana Ethereum kejadian kena hack, terus kenapa melakukan hard fork, terus keputusan komunitas kayak apa, itu udah ada videonya khusus. Jadi kalian bisa nonton di channel YouTube kami. Itu tentang Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, pokoknya semua hard fork. Itu udah kami bahas di episode itu. Jadi kalian nonton aja nanti. Tapi kalau misalkan kita melihat dari perbedaannya, itu kan untuk menyelamatkan dana investor gitu kan ya, yang kena hack. Nah, itu kemudian melakukan hard fork, akhirnya Ethereum yang asli sebenarnya blockchainnya Ethereum Classic gitu kan. Yang kemudian bukan ditinggalkan sih. Kemudian komunitas sebagian besarnya beralih ke Ethereum yang sekarang yang kita lihat, menjadi 2 akhirnya hasil dari hard forknya. Nah, itu untuk mempertahankan dana investor, untuk menyelamatkan dana tersebut. Sedangkan kalau yang Terra Luna, mereka ingin hard fork karena fundamentalnya sebenarnya ya, karena kejatuhan kemarin, keruntuhan yang sampai 0, yang sampai disayangkan banget, ada banyak yang mengalami kerugian. Saya juga kena rugi, kan Bliyudi juga merasakan, dan tim RR, audiens, komunitas juga banyak yang merasakan kerugiannya. Itu kemudian pengen dibangkitkan kembali semangat komunitasnya oleh si Do Kwon. Akhirnya dia berusaha untuk melakukan hard fork gitu kan, ya masih proposal gitu kan, untuk menjadi sebuah Terra 2.0 yang akhirnya ya bukan 2.0 juga sih istilahnya, tapi lebih ke kayak
Luna jadi Luna klasik, yang satunya kan ya yang lama. Jadi perbedaannya di situ sih. Yang satu fundamental Ethereum tetap bagus waktu itu untuk menyelamatkan dana investor aja melakukan hard fork. Tapi Luna itu fundamentalnya sudah terdampak gitu kan. Terdampak sampai nilai stablecoins-nya lepas dari patokan, si Luna jadi jatuh ke nol nilainya. Akhirnya berusaha membangkitkan kembali. Itu jadi perbedaan utamanya alasan hard fork. Tapi kalau ngomongin soal bahaya hard fork, terkait bahaya dan risiko ini pasti ada beberapa hal yang berbau teknis dan mungkin lebih cocok untuk, mungkin ada beberapa dari kalian audiens kami yang memang developer, mungkin lebih ngerti soal teknikalnya gimana, mungkin bisa tinggalkan di komentar di bawah nih bahaya hard fork itu apa. Tapi kalau dari sisi kami yang kami lihat secara sosial adalah pecahnya komunitas nih. Jadi kayak dulu Ethereum klasik sama Ethereum komunitasnya jadi pecah. Sebagian besar beralih ke yang Ethereum yang sekarang kita tahu, tapi ada beberapa yang bersikeras tetap di Ethereum klasik. Akhirnya komunitasnya pecah, jadi kayak yang kontribusi juga orangnya berbeda gitu kan. Itu risiko sosialnya. Nah, takutnya nanti dengan Terra yang akan melakukan hard fork, entah pecahnya positif atau negatif kita nggak tahu ya. Entah kemudian apakah ada satu proyek yang ditinggalkan atau yang lebih difokuskan, itu kita nggak tahu. Karena kan ada banyak kepercayaan investor yang sudah mulai hilang karena keruntuhan Luna kemarin. Jadi itu sih kalau misalkan kita secara rangkum garis besarnya perbedaannya nih antara hard fork ETH dan Luna, dan nanti masa depannya seperti apa. Sulit sih untuk diperhatikan, jadi kita perlu pantau aja kabar-kabar dari Hidokwon, dari Terraform Labs, dan dari beberapa komunitas lain yang ngomongin soal itu juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini kita bahas sedikit untuk Terra Luna. Karena kita sebelumnya juga ada video ya membahas tentang Terra Luna. Mungkin teman-teman bisa lihat-lihat lagi video-video kita sebelumnya. Benar. So, untuk selanjutnya ada dari Alvino Mario Nugroho _Rio. Wallet apa aja sih nih bang yang sudah support Lightning Network selain Argent dan Electrum Secure? Oke, wallet-wallet nih yang udah support Lightning Network apa aja nih? Oke, sebenarnya kalau soal wallet gitu kan, tidak bukan tidak sih. Kalau untuk ingatan saya kurang baik kalau misalkan soal wallet yang berbeda-beda. Karena sebenarnya adopsi Lightning Network itu bisa dipandang dari komunitas Bitcoin itu banyak orang yang melakukannya dari pihak-pihak berbeda, dan kadang ada yang saling bertentangan pendapatnya kayak ya udahlah kita perlu adopsi Lightning, tapi ada juga komunitas Bitcoin yang kayak merasa kita tidak butuh Lightning Network. Jadi dari sana kita bisa melihat pihak yang berbeda. Tapi kalau ngomongin soal konsepnya itu sudah ada yang diadopsi gitu kan, konsep Lightning Network yang diadopsi, dan salah satu yang terbesar kalau secara global itu kita bisa melihat dari Strike gitu kan. Strike, tapi sayangnya yang tidak bisa kita gunakan di Indonesia gitu kan, karena kalau secara hukum, secara legalitas kan memang Indonesia itu melarang penggunaan Bitcoin gitu kan, bahkan bukan Bitcoin doang, mata uang lain selain rupiah untuk digunakan sebagai bertransaksi di dalam negeri. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau melihat adopsi untuk di Indonesia mungkin cukup sulit ya sebenarnya untuk dilihat, karena dari sisi legalitas dan hukum tuh kita perlu kita perlu mematuhi itu gitu kan. Tapi kalau secara global tadi ada Strike, dan pasti ada beberapa nama lain juga dari kontributor Bitcoin, dari beberapa orang di komunitas, dan bahkan saya nggak bakal terkejut kalau di Indonesia pun ada beberapa developer yang bisa membuat aplikasi yang kemudian mengintegrasikan Lightning Network itu sendiri. Jadi adopsinya udah ada gitu kan, ada beberapa nama. Tapi kalau untuk dompet yang bisa kita adopsi, yang bisa kita gunakan sehari-hari sebagai orang Indonesia mungkin cukup sulit ya, karena terkait perihal legalitas dan hukum. Tapi sudah ada terkait Argent, Electrum Secure. Kalau misalkan yang diomongin dompet Argent yang pakai T gitu kan, itu kayaknya dompet itu belum ada Lightning Network, itu baru Ethereum dan kayak jaringan layer 2 kayak ZK Sync gitu. Jadi itu kalau misalkan yang diomongin Argent yang saya maksud ya. Tapi mungkin ada beberapa yang namanya mirip bisa juga, tapi ternyata beda dan ada Lightning Networknya. Yang pasti yang paling utama udah support Lightning Network itu ya dompet Chivo yang ada di El Salvador itu, yang kemudian mereka pakai untuk pada ke Starbucks bisa beli pakai Bitcoin, terus pada bertransaksi di sana di negara itu. Jadi kurang lebih itu sih. Maaf kalau misalkan kurang menjawab terkait ini, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton udah tahu, bisa kalian komen di bawah juga nih biar bantuin si Alvino Mario Nugroho ini biar tahu lebih lanjut terkait itu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan terakhir. Nah, ini tentang review nih dari ABB Muis. Kak, review FA Alep Zero dong. Nah, Oke.
FA, untuk yang belum tahu singkatannya Fundamental Analysis. Jadi dia minta review analisis kita terkait Aleph Zero. Jadi Aleph Zero itu adalah proyek altcoins dengan market cap yang lebih kecil. Nah, kalau misalkan kita ngomongin market cap kecil tuh kan ada banyak banget ya. Kita lihat di CoinGecko tuh ada puluhan ribu gitu kan, sama dengan coin market cap. Ada banyak banget di daftar dan itu banyak yang market capnya kecil. Kalau misalkan market cap kecil kan kita sering nih ngomong di Rp10, risikonya itu lumayan besar. Jadi karena alasan itu, kami hanya membahas yang market cap kecil, yang benar-benar menurut kami mungkin ada potensinya, atau mungkin kalian request untuk kami review untuk diposting di bagian dashboardnya membership RR. Jadi di membership RR itu salah satu fitur dan manfaat yang kalian dapatkan itu adalah reset coin dengan market cap lebih rendah. Jadi kami sering bahas entah itu DeFi, entah itu NFT, entah itu gaming, metaverse, Web3. Ada banyak banget yang market capnya rendah, altcoin seperti itu. Bahkan Aleph Zero sendiri itu udah salah satu dari proyek yang udah berhasil kami riset juga, yang udah kami posting di website. Jadi kalau kalian mau gabung sebagai anggota RR dan mendapatkan semua fitur manfaat ini, kalian langsung aja ke deskripsi di bawah video kami. Ada situs web kami di situ republikrupiah.com. Setelah kalian masuk, kalian bisa melihat semua fitur manfaat, kalian bisa melihat biaya pendaftarannya berapa, terus kalian bisa langsung gabung di sana. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalau kalian mau tahu, lihat semua akses informasi yang kami bagikan lebih lanjut di luar dari yang ada di YouTube dan yang ada di artikel publik gratis di website RR, kalian langsung aja gabung sebagai anggota RR. Jadi kurang lebih itu sih. Berarti itu udah pertanyaan terakhir ya? Iya, udah. Untuk pertanyaan hari Sabtu ini. Terima kasih guys untuk yang sudah tanya. Untuk yang masih belum terjawab, kalian bisa tanya lebih lanjut di komentar. Atau kalau misalkan pertanyaan belum masuk di YouTube kali ini, kalian bisa follow Instagram kami. Nanti kami akan masukin di story. Kalian bisa masukin pertanyaan berikutnya untuk Q&A dan minggu depan. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka videonya silahkan like. Kalau nggak mau ketinggalan silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Cheers.